Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, masih bersama saya di sini, Yusuf Geometri, dengan acara Geodetik, Geometri dengan teman inspiratif. Keren. Keren. Nah, Bang, ini Bang ya, ini Ayo. izin kita akan ngobrol-ngobrol ya sekitar 15 menitan lah. Aman, setengah jam. Wah, mantap. Siap. Oke lah kalau gitu. Berarti sebelum kita membahas lebih dalam apapun itu, perkenalan dulu mungkin Bang. Boleh. Silahkan. Halo teman geodetik, perkenalkan saya Afif Arascan dari mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Kesibukan saya akhir-akhir ini ialah sebagai asisten perpetaan di prodi itu sendiri. Nih kita biar jangan terlalu serius-serius banget deh Bang ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih Bang. Izin mungkin nanti kita akan ada beberapa pertanyaan dari sesi ini yang nanti akhirnya nanti akan ada pertanyaan yang wow gitu kan. Nah, nanti apa aja ya. Nanti siap. Oke, pertanyaan pertama berarti ya. Boleh. Bang Apip sendiri itu orang mana? Oh, kebetulan saya orang Jakarta. Orang Jakarta. Merantau di Jambi. Memang suka merantau dari kecil. Dulu mondok di Bogor. Padahal tinggal di Jakarta. 7 tahun di Bogor. Suka merantau lah. Waktu SD atau SMP sampai SMA. Oh, berarti iya 6 tahun. Kok 7 tahun? Karena sama pengabdian. Oh, ada pengabdiannya Iya, berarti ya. betul. SMP 3 tahun, SMA tahun. di Bogor. Betul, di Bogor. Nah, sekarang di Jambi. Di Jambi kuliah. Udah berapa tahun di Jambi? Jambi masuk ke hampir ke 4 tahun. Tahun keempat sekarang? Sekarang tahun ke 3,5. Oh, hampir ke 4 tahun. Oke, mantap. Sekarang tuh berarti jurusannya apa kuliahnya? Kebetulan saya di jurusan Teknik Pertambangan. Teknik Pertambangan Unja ya? Universitas Jambi. Oke. Nanti kalau bilang Unja, belum orang tahu. Unja kan banyak. Apa gitu Mas? Berarti Universitas Jambi ya. Oke, siap. Nih saya lagi ngawang-ngawang nih. Dulu pertama kita ketemu tuh di mana ya kalau nggak salah? Dulu pertama atau ke geometri aja? Oh, dulu saya pernah ke geometri untuk namanya pelatihan Total Station. Yang diadakan di mana tuh waktu itu? Diadakan di daerah sini juga, tapi 1 tahun lalu, bukan dengan Bapak. Ada anak buahnya waktu itu. Nah, kebetulan singkat cerita, ketemu Bapak itu kemarin kita ada agenda lomba namanya Siginjai Mining Competition. Oh ya, seluruh Indonesia itu ya? Betul. Kita hubungilah pihak geometri, kan kita tahu sendiri pihak geometri tidak terpercaya di bidang surveyor. Jadi kita datang ahlinya untuk jadi juri. Siap. Saya minum dulu kayaknya. Terus gimana tuh? Terus awal mulanya gitu. Berarti saya nggak ketemu kamu dulu berarti, Bib? Belum ada partner saya. Yang bawa mobil berarti kan yang jemput tuh. Kebetulan kalau saya di bidang teknisnya, kalau bidang penjemputan tamu atau ahli ada lagi timnya. Kalau dulu yang juri itu dari daerah mana aja? Kebetulan orang profesional semua. Ada yang dari Sawalunto, ada yang dari Jambi juga, ada juga dari alumni juga ada yang sudah kerja tapi. Nah, dulu ya ini kita langsung ke perlombaan berarti ya nih ngobrolnya ya. Karena kebetulan teman-teman jadi kita pernah alhamdulillah dipercaya sebagai juri untuk tingkat nasional mungkin ya kegiatan tingkat nasional untuk alhamdulillah kemarin juga ketemu sama yang dari kalau saya masih ingat tuh yang dari Makassar ada juga ya. Makassar, bahkan ITB sekalipun. Yang dari Bandung juga ITB ya. Di sini juga luar biasa. Itu perlombanya selain main survei itu apa aja? Ada tentang peledakan, ada kalau konvensionalnya tentang panning. Sobat geodetik kalau tahu tentang panning biasanya untuk mengambil emas seperti itu, yang mendulang di sungai, gitu ya. Ya, ada juga cermat-cermatnya tentang pertambangan. Terus ada juga tentang komputernya. Yang mendesain tambang bagaimana sih rancangannya. Berarti semuanya tuh berapa sub itu perlombaannya tuh? Ada sekitar 5 lebih. Kurang lebih 5 lebih. Oke, mantap.
Luar biasa berarti. Nah, itu ya sub perlombaan yang kemarin yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi, khususnya di prodi pertambangan. Pertambangan ya. Ya. Benar. Oke, berarti yang selanjutnya saya mau tanya tuh, kita belum sampai nih ketemu nih. Iya, Ketemunya di mana? Kita ketemu ketika pas perlombaannya. Pas hari H-nya ya tuh. Hari H-nya, tapi bukan pas jamnya, 1 jam atau 2 jam sebelum lomba dilaksanakan. Karena kan butuh briefing, bagaimana sih teknisnya Pak, bagaimana sih kami harus menyiapkannya, Bapak butuh bantuan apa ke kami, seperti itu. Ya memang agak lumayan. Akhirnya juga ada. Terlihat profesional tuh. Harus. Nggak. Kita dari awal dulu nih. Persiapannya luar biasa tuh. Persiapan luar biasa, kami menyiapkan anggaran tersebut sekitar 1 bulan sebelum itu. Harus siapin. Karena keseluruhan berarti kan ya? Betul, lomba kami ini eksklusif. Kenapa saya bilang eksklusif? Karena diadakan setiap 2 tahun sekali, bukan 1 tahun sekali. Kenapa? Karena tingkatannya nasional. Seperti itu. Makanya harus mendatangkan para ahli sebagai juri. Mantap. Luar biasa. Oke nih, ini yang seriusnya ya. Nah, yang chaosnya tuh gimana tuh ceritain? Ini ada kejadian yang luar biasa, artinya sebelum hari H nggak hujan. Jadi kami namanya survei kan, harus di tempat lapang. Bener. Tidak bisa di dalam ruangan. Bener. Kebetulan pas briefingnya itu tidak terplanning kalau hujan bagaimana sih. Nah pas hari H-nya hujan deras banget. Kita sampai megang-megang tenda. Bahkan para jurinya pun membantu untuk memegang tenda. Bahkan tidak hanya 1 hari hujannya. Sempat diundur hingga hari kedua. Dan hari kedua itu sempat hujan juga tapi gerimis. Ya. Standby juga 1 jam 2 jam. Itu memang agak lumayan juga ya. Lumayan. Jadi ibaratnya bukan kayak lomba, kayak benar-benar di lapangan. Benar. Dan itu sangat luar biasa. Artinya saya juga lah dari kita jadi tim geometri juga. Pas penilaian agak lumayan repot juga karena kita harinya berbeda, kepisah. Ada yang protes sana sini. Tapi saya salutnya dengan pihak geometri apa tuh? Mereka tidak takut hujan-hujanan. Aduh, malah mungkin kalau sedikit spill untuk eksekusi yang kedua tuh desain perlombaan kita yang ngatur tuh malah. Betul. Menyesuaikan. Karena bener-bener hati banget itu lihat, situasinya sampai luar biasa. Intinya berarti, nggak ada kejadian aneh nggak sebelum itu tuh? Apa pas malamnya tuh? Kan kamu hujan-hujanan tuh. Iya. Nah kita pulang tuh kan, apa tuh di malamnya tuh? Karena hari pertama hujan deras, tentunya nggak semua tim kan bisa main. Nah, ada beberapa tim yang protes, bagaimana sih ini, fair atau enggak sih ini? Karena kan ada hari pertama, terus tadi dibedakan lagi hari kedua. Alhamdulillah pihak geometri di situ menenangkan. Di sini sayangnya fair, juga melihat dari penilaian yang objektif. Seperti itu. Mantap. Tapi nggak apa-apa, artinya protes wajar, artinya nggak, ini bukan dalam arti menyalahkan, jadi serunya di sana gitu kan, bukan dalam arti menjelekan atau gimana, tapi serunya di sana gitu kan. Tapi kita nggak bisa nganuin alam. Benar. Kata orang pakai pawang hujan. Kamu itu kayak stres tuh, hujan-hujanan tuh memang kayak kelihatan. Gimana tidak stres, kan itu lomba nasional kan. Semua universitas ke sana, bahkan dari Sulawesi, Bandung, harus Aceh ya. Aceh juga ada bahkan itu. Benar luar biasa. Itu saya sih lihat kamu memang kelihatannya ini agak lumayan ada beban nih. Ada beban dari atas. Karena acara harus berjalan lah ya. Harus berjalan, maupun sampai malam harus berjalan. Tapi kan kita harus memikirkan juga bagaimana peserta lain harus istirahat juga. Nanti performanya sudah turun atau belum, seperti itu. Di satu sisi hujan deras, petir tuh, sepetir-petirnya. Bahkan tenda tersebut terbawa angin.
Jadi memang dari pihak juri, dari pihak panitia, semuanya rela berkorban Luar hujan-hujanan. biasa, luar biasa, luar biasa. Kalau saya sih bukan lebih ke berkomentar, seru aja. Seru betul. Seru aja, artinya ya. Jadi ini bakalan jadi cerita lah. Artinya ada tenda yang melayang di tengah-tengah. Lalu kita sudah prepare dari jam 6 pagi berangkat. Ketika jamnya jam 9, hujan. Yang jadi masalah, hari sebelumnya panas. Panas. Hari sebelumnya panas. Panas terik. Pas hari H pagi itu enak panas tuh. Pas peluit untuk mulai hujan langsung. Awalnya gerimis lah. Ya, bisa lah ya. Oke lah, it's okay. Pas peluit, aduh, luar biasa. Oke, mantap. Itu keren. Sampailah di akhir kegiatan ya, kita sampai menentukan siapa yang juara, yang dan ya kita spare mungkin lah. Walaupun itu juga bisa jadi catatan juga, artinya kita waktu penilaian agak lumayan berantem juga gitu. Betul, karena kan kita ibaratnya menghadapi. Jadi bukan peserta aja, jadi ini mungkin kalau yang peserta ada yang nonton ya. Jadi bukan peserta aja, kita juga dari panitia sama kami dari dewan juri juga rame karena posisinya harinya berbeda, kondisinya berbeda. Kami juga sama. Jadi yang dirasakan sama teman-teman tuh sama kita juga rasain itu kan. Oh, ini gimana? Wah, sampai etik itu benar-benar luar biasa. Bahkan ada sampai ngotot-ngototan. Ini panitia, dia bukan peserta, ini dari panitia. Jadi bukan ngejelekin yang lain, kita aja gitu kan, panitia. Pengalaman lah. Dan itu seru, artinya membuat penilaian sefair mungkin. Betul. Nggak apa-apa gitu kan, kayak peserta ada gimana ya nggak apa-apa. Kita pun di panitia ya, tim yang di panitia pun ngeri itu, bener. Sampai waduh ngeri ya, tapi ya itulah seninya organisasi. Kalau menurut saya itu seninya di organisasi itu seperti itu, bagaimana menyatukan pendapat gitu kan ya. Benar. Dan juga memperbanyak relasi lah. Wah, mantap. Relasi ke orang luar, orang dalam, seperti itu. Mantap. Oke lah, berarti cukup pembahasan tentang perlombaan dan 11-12 menit. Pembahasannya emang menarik ini. Kalau dibahas terus kita 2 jam nggak akan beres. Karena masih panjang sebenarnya. Ya, kita ambil yang singkat-singkatnya aja sebenarnya teman-teman. Jadi karena situasinya saya pengen didokumentasikan karena dulu waktu pas acara tuh nggak kepikiran, yang penting acara gimana berjalan gitu kan. Makanya ya udah diceritain aja lah ya, biar ada cerita gitu kan. Karena seru. Ya, seperti itu, Bibip. Terus pertanyaan selanjutnya nih di luar perlombaan yang boleh nanya apa aja. Ya. Apip sendiri kenapa pilih tambang? Kebetulan tambang kan hal yang menjanjikan kata orang. Dimana ketika banyak pekerjaan lain kena PHK, pekerjaan tambang itu jarang kena PHK, walaupun ada. Kenapa? Jarang orang yang mau ke tambang, karena tempatnya panas-panasan, terus terpencil, nggak ada sinyal. Bener. Jadi situlah kita minat ke tambang karena ada peluang. Seperti itu. Pilih Jambi itu memang ada saudara atau iseng aja random pilih Jambi? Pilih Jambi sebenarnya iseng aja. Salah satu alasan isengnya karena kan di sini banyak pertambangan ya. Nah, kalau di univ-univ misalkan di daerah kan ada Kalimantan. Betul, Kalimantan daerah terjauh. Karena kalau jadi saya darahnya Padang, mungkin agak berdekatan dengan Jambi. Ada darah Padang. Gitu. Siap. Terus kebetulan di Jambi juga banyak tambang batu baranya. Jadi ketika kita mau mencari tempat magang, cari petugas akhir ataupun cari-cari project lah, itu bisa paling 1 jam 2 jam ketemu daerah pertambangan. Kalau di daerah Jabodetabek tambangnya harus berapa jam itu, paling daerah Bogor tambang batuan ada, tambang emas juga ada. Cuma kan
Nggak sebanyak daerah Jambi Ya, ibaratnya. Jadi pilih Jambi itu karena Karena itu ya. dekat dengan Abang. Bukan karena ada keluarga di sini. Tidak. Tidak ada. Tidak. Oh, turunan Padang. Turunan Padang. Ada keluarga di Padang. Ada di Padang, di Pariaman. Di Pariaman. Iya. Oh, siap. Dulu berarti beres sekolah tuh yang habis beres ngabdi itu Iya. langsung ke Jambi atau Langsung ke Jambi. nggak istirahat dulu di Jakarta, kan kamu orang Jakarta kan? Ya? Ada 1 bulan untuk prepare mungkin ya, prepare berkas seperti itu. Ya jadi hidupnya merantau dari kecil sampai sekarang. Dan nanti bakal juga merantau karena di pertambangan. Iya ya, nggak bisa di rumah, pertambangan pasti merantau. Kalau pertambangan di rumah gimana? Benar. Itu ya. Oke. Sekarang berarti semester Sekarang semester 7 tuh. sudah mau tugas akhir dan tamat. Oke. Barang siapa nih, siapa tahu dari penonton ada yang membutuhkan pekerja dari tambang itu, fresh graduate lah. Kan kalian promosi dikit. Benar. Bisa di calling aja Pak Geodetik ini. Insya Allah sudah dilatih sama pihak Geometri Wah, dari tim mantap. survei. Benar, mantap. Oke, kalau gitu berarti ya. Pertanyaan terakhir. Apa tuh boleh ya? Oke. Lulus di waktu yang tepat atau lulus tepat waktu? Agak sulit. Ini pertanyaan pembukaan. Coba jawab. Lulus di waktu yang tepat atau lulus tepat waktu? Ayo. Kalau saya lebih prefer lulus di tepat waktu. Lulus tepat waktu. Tuh, karena kenapa? Lulus di waktu yang tepat ini persepsi orang beda-beda. Nah. Ada yang menurut orang, saya lulusnya bagusnya di 5 tahun saja. Oke. Berarti harus lulus Tepat waktu. Lulus tepat waktu. Oke, pilihannya. Pilihan Bang Apip. Oke, lulus tepat waktu. Oke, sekian mungkin dari kami. Terima kasih kembali atas waktunya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ya, Terima kasih buat teman-teman juga. Kita berjumpa lagi nanti masih di acara Geodetik, Geometri dengan teman inspiratif. Keren. Terima kasih.